hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindariam Hutapia. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 7 Pandeglang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, periode 7 tahun 2022. Program studi bimbingan konseling LPTK Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik layanan konseling individu di SMA Negeri 7 Pandeglang. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Ngobrolnya kita di sebelah sini aja deh. Silakan duduk ya. Perkenalkan nama dulu ya. Namanya siapa? Nama saya Kisah Masnya dari kelas 11-1. Oh, dari kelas 11. Kisah rumahnya di mana, alamatnya? Di Cibelah. Di Cibelah. Oke, Kisah setiap ke sekolah bawa motor sendiri atau gimana? Ikut sama teman. Ikut sama teman. Oh, gitu. Jadi setiap hari di sekolah itu Kisah ikut ya? Kisah tinggal dengan siapa? Dengan orang tua. Dengan orang tua masih lengkap? Masih lengkap. Alhamdulillah. Kisah anak keberapa? Anak kedua. Oh, dari berapa bersaudara? Dari 2 bersaudara. Oh, oke. Gimana kabarnya Kisah hari ini? Kurang baik, Bu. Saya mau cerita deh kayaknya sama Ibu. Boleh. Kebetulan dalam layanan BK juga kan ada layanan konseling individu. Tujuannya sih untuk memberikan upaya bantuan guru BK kepada siswa dalam situasi individu. Kisah sebelumnya sudah pernah konsultasi atau konseling ke ruang BK? Belum. Baru pertama kali ya? Iya. Oke, kalau begitu Ibu jelaskan ya. Dalam konseling individu itu ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yang harus kita jaga ya. Jadi apapun yang Kisah ceritakan ke Ibu ataupun yang Kisah curhatkan gitu ya, itu tidak akan Ibu publikasi ke yang lain karena ini adalah asas kerahasiaan dalam permasalahan Kisah. Selain itu juga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini di sini konseling ataupun Kisah harus terbuka ya, menceritakan permasalahannya dari awal sampai akhir, kapan waktunya, di mana tempat permasalahan tersebut timbul. Itu Kisah harus cerita sama Ibu agar masalahnya dapat tertangani atau terentaskan ya. Selanjutnya Kisah juga harus sukarela dalam mengikuti konseling individu ini, karena apabila konseling individu nggak sukarela berarti nanti terpaksa gitu ya, menceritakan permasalahannya pun mungkin tidak akan leluasa seperti itu ya. Oke, konseling individu ini akan kita laksanakan dalam waktu 45 menit ke depan. Siap? Bisa? Siap. Siap ya. Oke, di sini Ibu sebagai konselor dan Kisah sebagai konseli ya.
Iya. Jadi nanti Kisah sebagai konsuli harus terbuka, harus secara sukarela mengemukakan permasalahan yang sedang Kisah alami sekarang. Dan Ibu di sini sebagai konselor, Ibu akan mendengarkan Kisah secara aktif, gitu ya, dan membantu mencari solusi dari permasalahan yang Kisah alami. Bisa dipahami Kisah? Bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Gimana Kisah, sudah siap cerita sekarang? Siap. Oke, silahkan bisa ceritakan. Gimana ya? Jadi ceritanya tuh akhir-akhir ini Bu, saya tuh jarang mengerjakan tugas, terus tidak konsentrasi di kelas, terus prestasi saya juga menurun. Ada beberapa guru yang menyampaikan katanya nilainya jelek sekarang, menurunnya drastis. Terus? Sebenarnya itu gara-gara saya sering begadang. Sering begadang di waktu malam hari? Iya. Begadangnya itu kayak nongkrong, main sama temen. Padahal besoknya kan harus sekolah. Jadinya pas sekolah itu gak fokus di kelas. Terus Suka ngantuk? ngantuk, iya. Bahkan sering tidur di kelas. Ketika pembelajaran? Iya. Oke. Lalu? Sebenarnya ini tuh gara-gara kebanyakan main sama teman-teman. Oh, circle pertemanan kita sering mengajak Kisah main. Iya. Gitu. Lalu? Kisahnya kalau diajakin sama mereka itu nggak enak nolaknya Bu. Kayak segan gitu kalau nolak ajakan mereka. Oh, karena mungkin Kisah merasa dekat atau memang teman dari kecil? Iya. Jadinya kalau nolak ajakan mereka tuh sungkan gitu, terus udah gitu takut nantinya gak ditemenin sama mereka, terus gak punya teman lagi gitu. Sebelumnya memang Kisah pernah menolak gitu ya ajakan negatif mereka. Terus respon mereka itu seperti apa? Malah diejekin gitu, terus udah gitu kayak gimana sih, dikucilkan gitu Bu. Oh, oke. Sering tidak ditemani gitu ya? Iya. Tapi kalau bertahan dengan mereka, akibatnya apa? Berimbasnya ke itu, ke prestasi. Prestasi Kisah ya. Sebelumnya Kisah punya tujuan di sekolah ini? Punya. Apa itu? Tujuannya pengen jadi lulusan terbaik, terus udah gitu pengen masuk ke perguruan tinggi negeri favorit. Oh, oke. Sebelumnya Kisah punya prestasi? Iya. Contohnya kayak juara 1 ketika ranking di kelas gitu. Tapi karena akhir-akhir ini Kisah sering main, sering nongkrong di waktu malam hari, Iya. prestasi Kisah turun. Iya. Jadi turun ke berapa Kisah? Sekarang cuma hampir ke 7 besar aja. 7 besar. Wah, itu sangat drastis ya. Kisah juga merasakan itu ya. Iya. Oke. Gejala yang sering timbul dari tidak bisa menolak ajakan temannya itu kayak gimana? Gejalanya itu kayak cemas, takut, gelisah gitu Bu. Takutnya nanti ya sama mereka nggak ditemenin lagi, terus susah dapat teman baru. Oke. Berarti Kisah bertemannya hanya pada circle itu saja? Iya. Tidak punya pertemanan di circle lain. Kenapa alasannya? Yang sefrekuensi cuma sama mereka doang. Oke. Sebelumnya Kisah punya teman yang lain atau hanya circle itu saja? Cuma circle itu aja. Itu saja. Iya. Makanya mungkin Kisah tadi takut tidak punya teman lagi gitu ya. Iya. Kalau misalkan menolak ajakan negatif mereka. Iya. Selain ngajak nongkrong pada waktu malam hari, mereka sering ngajak ngapain lagi? Menghabiskan waktu gitu Bu, terus koya-koya. Menghamburkan uang. Iya. Lalu? Gitu lah Bu. Jadinya sebenarnya Kisah
kisah pengen nolak ajakan mereka, cuma gak bisa, saya gak enak sama mereka. Terus itu takutnya nanti gak bakalan temenin juga. Oke, baik, karena tadi kisah sudah cerita ya. Ibu mau ngajak kisah diskusi sebelumnya ya. Menurut kisah, idealnya sebuah pertemanan itu, pertemanan yang sehat itu yang seperti apa ciri-cirinya? Yang apa ya, intinya lingkungan yang ingin kisah bangun gitu. Yang support system, terus menghargai perbedaan. Yang seperti apa? Kalau menghargai perbedaan teman itu yang seperti apa? Mungkin kan setiap orang kan punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi harus saling mengerti, terus menghargai itu sama teman. Selain itu tadi apa namanya, menghargai perbedaan sebagai support system. Maksudnya seperti apa itu support system? Jadi kalau ada teman yang melakukan hal yang baik itu, jadi disupport, tidak malahan diejek terus menyepelekan itu Bu. Jadinya nanti kalau malahan membuat kita jadi insecure. Kisah pernah disepelekan oleh mereka, oleh teman satu circle kisah? Iya. Pernah. Oh, dalam hal apa? Ketika akan mengikuti lomba itu kata mereka, udahlah nggak usah ngapain kayak gitu-gitu, pasti nggak bakalan bisa. Terus kisah seringnya menjawab apa? Kita cuma diem aja, takutnya nanti kalau kita menjawab ke mereka malah marah gitu Bu, terus nanti malahan nggak ditemenin. Oh, takut gak ditemenin, dicemooh ketika akan mengikuti lomba gitu ya. Oke, padahal yang ingin kita ceritakan dalam sebuah pertemanan itu yang support system gitu ya, terus yang menghargai perbedaan teman. Iya. Terus yang seperti apa lagi? Memberikan kritik yang membangun gitu Bu. Jadi kalau kita misalkan ada salah, nggak cuma dikatain doang, terus kita jadi down gitu kan. Maksudnya mereka ngasih masukan yang positif. Kalau kritik yang nggak membangun tuh yang kayak gimana sih kisah? Misalkan yang mungkin kritik yang tidak membangun itu yang sering menjatuhkan kita di hadapan banyak orang. iya, Pernah seperti itu? Kisah pernah mengalami? pernah Ya, dikritik di hadapan banyak orang gitu Iya. ya. Padahal kalau mau memberikan solusi itu kan bisa berbicara empat mata ya. Iya. Tidak perlu di hadapan banyak orang seperti itu ya. Oke. Terus ciri-ciri pertemanan yang sehat menurut kisah apalagi selain support system, menghargai perbedaan, memberikan kritik yang membangun, menimbulkan rasa percaya diri pada teman. menimbulkan rasa percaya diri pada teman ya. Contohnya teman mau ikut apa tuh? Lomba musikalisasi puisi gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan teman yang toksik contohnya seperti apa? Udahlah nggak usah, kan kamu nggak punya bakat apa-apa, nanti malah malu-maluin. Kata teman tersebut ya. Iya. Oke. Jadi tidak menimbulkan percaya diri ya. Iya. Kalau teman yang menimbulkan rasa percaya diri sama itu kayak gimana sih? Ngasih kita semangat gitu, kayak semangat, ayo pasti bisa, jadi juara, ngalahin yang lain, terus membanggakan diri nama sendiri, Iya, betul. sekolah. Betul sekali sama orang tua ya. Iya. Oke, jadi teman yang idealnya itu selalu mensupport Iya. ya. Oke. Kalau pertemanan yang toksik itu seperti apa sih yang sedang kisah alami sekarang? Itu yang tidak mau mendengarkan perkataan temannya, terus selalu menganggap bahwa pendapat dia itu paling benar gitu. Tanpa mendengarkan terlebih dahulu ya. Iya, itu egois, terus suka menekan, menjelek-jelekan teman. Kisah pernah ditekan oleh teman-teman kisah. Iya. Kapan itu? Ketika di kelas itu Bu, waktu pembelajaran. Oke. Kisah berarti
permasalahannya sejauh ini belum bisa menolak ajakan mereka ya. Iya. Oke. Kalau misalkan dalam layanan BK sendiri ada tuh materi perilaku asertif. Nah, kita sudah tahu belum perilaku asertif itu apa? Belum ya. Nah, perilaku asertif itu adalah perilaku kita yang bisa mengungkapkan isi hati kita secara jujur tanpa menyinggung perasaan teman kita. Contohnya kisah tadi tidak bisa menolak ajakan teman untuk nongkrong atau begadang di malam hari ya. Iya. Mungkin nanti kisah lebih mengungkapkan isi hati kisah saja. Contohnya kisah punya prinsip ya. Apa prinsip kisah? Prinsipnya itu pengen belajar, terus membangun supaya dapat nilai yang tinggi, begitu jadi siswa yang berprestasi supaya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, itu kisah punya tujuan. Maka kisah bisa sampaikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang halus, tanpa menyinggung perasaan teman. Kisah kemarin-kemarin sudah berusaha menolak ajakan teman ya, dengan bahasa yang baik atau bahasa yang kurang baik. Ini bahasa yang kurang baik. Respon teman kisah gimana ketika disampaikan menolak dengan bahasa yang kurang baik? Respon mereka itu seperti apa? Mereka malah balik mencaci maki gitu, Bu. Mencaci maki kisah ya? Iya. Emang kemarin kisah nolaknya kayak gimana? Udahlah, nggak usah ngajak-ngajakin gitu. Mendingan belajar aja. Ngapain kayak gitu, kan kayak halnya nggak baik. Terus mereka responnya gimana? Mereka rasanya ngapain sih kayak begitu, so rajin banget. Oke, jadi dikatain culun gitu ya. Oke. Nah, mungkin nanti kisah sekarang bisa latihan perilaku asertif dengan ibu ya. Jadi itu tadi bahwa perilaku asertif itu kita menolak ajakan teman kita tapi tanpa menyinggung perasaan mereka dengan kata-kata yang halus, dan kita juga bisa mengungkapkan isi hati atau prinsip kita secara jujur kepada mereka. Mungkin mereka juga apabila disampaikan dengan lembut, dengan bahasa yang baik, maka mereka juga mungkin akan mengerti, akan memahami, begitu ya? Iya. Coba ibu simulasi ya. Kisah adalah siswa yang akan ibu ajak nongkrong ya. Oke. Kis, nanti malam ada acara nggak? Nggak ada. Nggak ada. Gimana kalau malam itu kita nongkrong ke kafe yang dekat rumahku loh? Maaf ya sebelumnya, tapi kayaknya aku nggak bisa deh. Soalnya ada beberapa tugas yang harus dikerjain, terus deadline-nya juga tinggal dikit. Emang kamu seperti itu punya tujuan apa sih, Kis? Kan masa muda itu kan buat main-main kita. Ngapain mikirin hal yang kayak gitu? Soalnya kan untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri, nilai kita juga harus bagus. Jadi harus diasah dari hal-hal kecil kayak ngerjain tugas. Nah, seperti itu ya. Itu adalah simulasi berkata asertif ya. Tinggal nanti kisah terapkan dalam perilaku kisah sehari-hari ya. Kita tadi kan berkata asertif, nanti kisah terapkan di perilaku asertif ya. Oke. Menurut kisah sendiri kita analisis SWOT ya sekarang ya. Oke. Menurut kisah sendiri kan ada SWOT itu ada strength, weakness, opportunities, threats, ancaman ya. Oke, strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, dan threats itu ancaman. Menurut kisah dalam permasalahan ini, apakah kisah punya potensi untuk menyelesaikannya sendiri? Punya ya? Iya. Oke, ibu tanya sekarang, kira-kira apa yang menjadi kekuatan kisah untuk menyelesaikan permasalahan tidak bisa menolak ajakan negatif teman? Kontrol diri. Jadi kita yang harus bisa mengontrol diri kita sendiri gitu, Bu. Iya. Emang selama ini kontrol diri kisah itu sering apa namanya ya? Kalau ibarat rem mungkin sering blong. Iya. Berarti kekuatan kisah yang akan kisah bangun ke depannya yaitu Kontrol diri. kenapa kontrol diri? Karena yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri. Kalau orang lain belum tentu kita bisa mengontrolnya.
Oke, betul sekali. Mungkin nanti ketika kisah ada ajakan negatif teman ataupun ada hal yang lain yang bersifat negatif, maka yang bisa kisah kontrol adalah perilaku kisah ya. Kalau misalkan perilaku teman kan susah ya. Iya, kita tidak bisa mengontrol teman satu persatu, apalagi dalam circle pertemanan kisah itu banyak. Berapa orang dalam circle pertemanan kisah? Sekitar 7 orang. Sekitar 7 orang. Nah itu kisah yang penting bisa mengontrol diri terlebih dahulu ya, untuk tidak ikut-ikutan dengan teman ya. Oke. Selanjutnya ada weakness. Menurut kisah, kelemahan yang kisah miliki itu pada saat ini itu apa dalam permasalahan ini? Kurangnya keberanian, terus rasa percaya diri, sama cemas, gelisah, takut. Oh, kisah ini ya kelemahannya tidak bisa berani gitu ya, tidak bisa berani berkata tidak gitu ya. Iya. Oh, ketika teman ngajak nongkrong itu sering kisah iya. Iya, Sering menjawab iya. Padahal ketika setelah mengiyakan itu ada gejala-gejala yang muncul ya. Iya. Pikiran yang muncul ketika kisah mengiyakan itu apa? Cemas, terus takut gitu Bu. Takutnya nanti ya berimbasnya ke prestasi bisa kalau keseringan kayak gitu. Kalau keseringan kayak gitu ya, Iya. sering diajak iya, sering diajak lagi iya gitu ya. Efeknya kan jadi takut, cemas gitu ya. Oke. Opportunities, kita bahas opportunities, peluang yang bisa dilakukan kisah untuk menyelesaikan permasalahan ini itu apa? Keluar dari pertemanan yang toksik itu Bu. Jadi rencananya Ya akan ini aja apa namanya, belajar untuk mengungkapkan isi hati maunya apa gitu. Jadi semoga mereka bisa mengerti itu, jadi bisa masih bisa memperbaiki prestasi yang bisa bangun selama ini. oh ya, peluangnya adalah dengan bisa mengungkapkan isi hati secara jujur ya. Mereka bisa menerima ya. Selanjutnya threats itu adalah ancaman. Menurut kisah, ancaman apa yang akan muncul apabila kisah masih tidak berperilaku asertif? Masih berada di zona nyaman, jadi masih terjebak di lingkaran pertemanan yang toksik itu Bu. Padahal kita ya bisa mungkin keluar dari zona nyaman tersebut. Oke, selain itu juga mungkin kisah perlu aktualisasi diri ya. Iya. Kisah kalau misalkan berada di lingkaran pertemanan negatif itu aktualisasi diri sudah atau belum? Belum, karena kisah masih berada di kebutuhan penghargaan, ingin dihargai oleh teman, tapi menghambat aktualisasi diri kisah. Oke. Baik, kita tadi sudah menganalisis ya kekuatan kisah, terus juga kelemahan, peluang, apa yang bisa kisah lakukan. Lalu ada ancaman ya, ancamannya apa kalau kisah masih berperilaku asertif. Sekarang Ibu ingin bertanya sama kisah, pikiran irasional atau pikiran yang tidak logis yang muncul ketika kisah mau berkata tidak atau mau menolak ajakan teman itu apa yang sering muncul? Takut gak punya teman, terus nanti susah kalau cari teman baru. Kalaupun ada gitu teman baru, sepertinya bakalan susah beradaptasi. Baik, susah beradaptasi lagi ya. Itu event apa yang sering terjadi? Teman itu menolak maksudnya teman itu mengajak kisah untuk nongkrong di event-event seperti apa? Malam hari, hari libur kah atau hari sekolah kah? Di hari libur sering, terus kadang-kadang juga ketika hari sekolah jadinya membuat kitanya jadi
begadang kan pas hari sekolah. Udah gitu nanti akibatnya yaitu di sekolahnya itu ini apa namanya, jadi ngantuk, terus nggak fokus mendengarkan pelajaran yang disampaikan, jadinya malas belajar gitu Bu. Ya, jadi pikiran irasional atau pikiran tidak logis yang muncul itu tadi ya, takut tidak punya teman, takut tidak bisa beradaptasi. Oke, eventnya ketika teman mengajak Kisah untuk nongkrong itu pada hari sekolah, sehingga pada pagi harinya Kisah sering ngantuk, tidak bisa berkonsentrasi. Akibatnya itu tadi sering turun ya, nilai-nilainya turun. Oke, konsekuensinya secara emosi Kisah menjadi cemas, terus suka ngelamun, iya, terus murung gitu Bu. Oke, sebetulnya mungkin bisa saja ya bisa menolak ajakan teman ya. Oke, sekarang kita explore ya. Pikiran-pikiran negatif yang sering muncul itu pada saat kondisi seperti apa? Pada saat kondisi adanya ajakan dari teman, untuk melakukan hal yang tidak baik itu Bu. Oke, pikirannya ketika ngajak gitu ya. Apa sih yang mereka katakan ketika mengajak Kisah untuk begadang? Begadang yuk katanya, terus udahlah biarin aja, sekolah mah santai aja, nggak bakalan kenapa-napa kok. Terus biasanya Itu di mana mereka ngajak begitu? di pas di sekolahnya itu Bu, udah merencanakan gitu mereka. Oh, pas mau pulang Iya. di sekolah, begadang yuk malam gitu. Iya. Mereka pernah nggak ngajak begadang ketika waktu malam hari yang besoknya itu libur sekolah gitu? Pernah, tapi lebih sering ketika pas hari sekolah gitu. Emang yang menjadi ketertarikan circle Kisah itu untuk begadang di malam hari itu apa sih? Yang menjadi ketertarikan sehingga sepertinya kalau tidak begadang itu kayaknya tidak solid gitu ya, nggak solid banget jadi teman kalau misalkan tidak mau diajak begadang. Apa sih yang menjadi ketertarikan circle Kisah sehingga mereka itu lebih sering gitu mengajak Kisah untuk begadang di malam hari? Mereka sih ketertarikannya cuma, padahal yang dilakukannya itu cuma ngobrol doang, terus kadang main game bareng, terus nontonin film, intinya hal yang kurang berfaedah gitu Bu. Tapi mereka happy gitu ya? Iya. Oke. Kenapa sih teman-teman Kisah circle Kisah itu melakukan hal demikian? Apa mungkin penyebabnya dari keluarganya yang tidak harmonis atau seperti apa? Iya, kebanyakan dari mereka anak yang broken home gitu Bu. Oke, tadi yang sudah diceritakan sama Kisah bahwa anak-anak yang sering ngajak Kisah nongkrong pada waktu malam hari itu gara-gara mereka berasal dari keluarga yang broken home atau bercerai. Selain itu, ada lagi? Ada mungkin orang tuanya yang lengkap, tapi di rumahnya itu orang tuanya itu sering berantem gitu. Sering cekcok. Iya. Sehingga menyebabkan si anak itu tidak betah di rumah. Oke. Jadi akar penyebabnya itu banyak kebutuhan kasih sayang dari teman-teman circle Kisah yang masih belum terpenuhi ya. Iya. Kalau Kisah sendiri, kebutuhan kasih sayang Kisah di keluarga apakah sudah terpenuhi? Sudah Ya. Oke. Kalau ibu tanya, Kisah di rumah harmonis ya. Iya. Jadi itu yang menjadi Kisah itu ingin berprestasi di sekolah ya, karena kebutuhan dasar Kisah, kebutuhan kasih sayang sudah terpenuhi ya. Iya. Mungkin dalam hal ini kebutuhan pengakuan dari teman ya yang belum terpenuhi ya Kisah ya. Iya. Oke, baik. Jika begitu mungkin
Kisah bisa menerapkan perilaku asertif tadi ya, seperti yang sudah kita bahas. Oke, sekarang apakah Kisah sudah mulai paham tentang apa itu perilaku asertif, bagaimana menolak ajakan teman dengan baik, dengan bersikap santun ya, dengan attitude yang baik gitu. Apakah Kisah sudah mulai memahami? Saya rasa sih udah ya Bu, udah mulai paham sekarang. Jadi kalau misalkan untuk menolak ajakan yang tidak baik dari mereka, harus menggunakan kata yang baik, halus, sopan, dan santun. Jadi mereka mungkin akan lebih mengerti dan memahami. Iya, betul. Sebetulnya teman Kisah juga menurut ibu itu mereka juga akan memahami, akan mengerti apabila Kisah menyampaikan apa yang menjadi prinsip atau keinginan Kisah sejujurnya gitu ya. Mereka mungkin bisa memahami, apalagi yang Kisah katakan tadi bahwa teman-teman Kisah itu adalah teman dari sejak SD ya. Mungkin mereka juga sudah sedikit banyaknya tahu karakter Kisah itu seperti apa, wataknya seperti apa. Dan kita juga sudah tahu ya bahwa mereka itu punya karakter atau watak yang seperti apa. Yang Kisah ketahui karakter seperti apa yang ada dalam circle pertemanan Kisah. Mereka tuh orang-orangnya gimana ya? Baik mungkin ya. Iya, cuma mungkin karena faktor tadi ya. Faktor keluarga. Iya, jadinya mereka perilakunya kayak gitu. Menyimpang ya, agak menyimpang. Oke, sekarang ibu pengen menguji Kisah gitu ya. Dalam hal ini adalah apakah Kisah sudah memiliki perilaku asertif atau belum ya. Oke, ingat perilaku asertif itu apa? Ingat, Apa tuh? perilaku asertif itu mengungkapkan isi hati kita, tetapi menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi tidak membuat orang lain tersinggung. Oke. Tadi kan perilaku asertif Kisah ini masalahnya tentang begadang ya pada malam hari. Oke, sekarang kalau ibu tes gitu ya, kalau ibu uji, ibu ngajaknya ajakan negatif yang lain ya. Nih, kira-kira gimana jawaban Kisah kalau misalnya ibu akan mengajak Kisah untuk pacaran atau cari teman lawan jenis gitu ya untuk diajak pacaran. Kira-kira Kisah akan menolak seperti apa? Enggak dulu deh kayaknya kalau hal yang kayak gitu. Soalnya kan kalau pacaran kayak gitu menurut saya cuma buang-buang waktu. Karena kan ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Contohnya hobi, terus sama keluarga. Jadi kalau hal yang kayak gitu, sorry ya, nggak dulu deh. Tapi kan teman-teman Kisah tidak punya keluarga. Mungkin mereka bisa mengubah perilaku mereka supaya jadi lebih baik. Jadi di dalam lingkungan pertemanannya itu jadi baik itu Bu, lingkungan pertemanan yang sehat. Jadinya mereka gak kesepian. Oke. Karena ada yang mendengarkan ya. Iya. Karena biasanya dalam pertemanan yang sehat itu kan saling mendengarkan ya. Iya. Ketika temannya curhat apa gitu ya. Oke. Kalau misalkan ada teman yang mengajak Kisah untuk bolos yuk gitu kan. Kisah kira-kira perilaku asertifnya, perkataan asertifnya akan seperti apa? Kalau ada teman yang mengajak Kisah untuk bolos di sekolah nih contohnya, karena nanti kan Kisah sudah belajar teknik asertif ya. Oke, apa yang akan Kisah katakan ketika teman Kisah mengajak Kisah untuk bolos di sekolah? Kayaknya jangan deh kalau bolos. Kita kan di sekolah kita ada yang namanya sistem poin. Lagian apa untungnya bolos? Mendingan kita di kelas aja, setidaknya
ya mendengarkan penjelasan materi dari guru, terus Oke, itu jawaban Kisah ya. Kalau misalkan Kisah diajak bolos sama temen ya. Oke, kalau misalkan di circle Kisah ada nggak itu perempuan yang merokok gitu? kalau merokok tidak ada. Tidak ada ya. Oke, alhamdulillah. Kalau misalnya teman laki-laki di sekolah ada yang merokok? Ada, tapi bukan di sekolah, Bukan. di rumah. Iya. Oke, oke, oke. Sekarang Ibu pengen ngajak ngajak diskusi ya, untuk membedakan perilaku asertif dan perilaku yang tidak asertif. Perilaku asertif, contohnya nih, ada teman yang mengajak Kisah untuk pacaran ya. Kis, pacaran yuk, misalkan di jawaban Kisah, kayaknya nanti aja deh, karena gue mau pengen fokus belajar, kata Kisah ya. Nah, satu lagi jawabannya, nanti aja, karena sebetulnya pacaran itu hanya buang-buang waktu, terus juga kita capek gitu ya, lelah karena tenaga gitu ya. Karena kan kalau pacaran harus jalan-jalan, harus malam mingguan, terus juga saya punya tujuan ingin menghadirkan orang tua gitu ya. Karena kalau pacaran nanti waktu saya terbuang sia-sia. Menurut Kisah, perilaku mana yang disebut perilaku asertif? Yang menolak karena emang buang-buang waktu. Buang waktu ya. Terus juga mau membahagiakan orang tua. Iya. Oke, baik. Sekarang Kisah sudah mulai memahami ya apa yang disebut dengan perilaku asertif ya. Tadi juga sudah bisa membedakan mana itu perilaku asertif, mana perilaku tidak asertif, seperti itu ya. Oke, sekarang menurut Kisah dari hasil pertemuan konseling hari ini, apa yang bisa Kisah simpulkan? Untuk melakukan hal asertif atau kata asertif Perilaku asertif ya, itu harus punya keberanian dulu, terus harus mengolah kata-kata yang akan kita sampaikan supaya tidak menyinggung teman kita. Berarti bahasa yang baik itu sangat diperlukan ya Iya. dalam perilaku asertif ya. Selain itu, apa yang tingkah laku apa atau perilaku apa yang akan Kisah lakukan ke depannya untuk menolak hal negatif, ajakan negatif dari teman? Yang akan dilakukan kita menggunakan kata asertif, jadi menolak secara halus, tidak menggunakan kata yang kasar, jadi mungkin mereka akan lebih mengerti, tidak akan tersinggung gitu. Jadi Kisah sudah menceritakan semuanya ya. Menurut Kisah, kesimpulan dari pertemuan konseling individu hari ini itu apa? Dari segi perasaan Kisah dulu. Yang tadinya saya cemas, terus gelisah, takut, setelah konseling individu bersama ibu, akhirnya mendapatkan pencerahan. Jadi kedepannya yang bisa saya laksanakan itu melaksanakan perilaku asertif. Jadi ketika saya menolak ajakan negatif dari teman saya enggak cemas, enggak takut lagi ketika menolak nantinya kedepannya tidak ditemani, karena kita kan bisa mencari teman baru, terus lebih baik keluar dari zona nyaman dan mendapatkan lingkaran pertemanan yang baik. Oke, berarti Kisah rencana ke depannya itu ya. Oke. Selain itu, perubahan perilaku apa yang akan Kisah lakukan ke depannya? Ketika nanti diajak lagi untuk melakukan hal yang negatif, sebisa mungkin akan menolak menggunakan perilaku asertif.
Mungkin sebelum berperilaku asertif Kisah juga harus mengemas atau mengolah kata-kata yang akan Kisah sampaikan kepada circle pertemanan Kisah dengan kata-kata yang baik ya. Mungkin Kisah juga nanti harus belajar menguasai kosakata yang baik agar teman Kisah atau circle pertemanan Kisah tidak tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Kisah pada saat menolak ajakan negatif mereka ya, karena pertemanan itu menurut ibu sensitif, betul nggak sih? Iya. Ya, kadang kita niatnya itu pengen baik gitu ya ke teman itu, tapi teman menangkapnya negatif. Itu karena biasanya diakibatkan karena bahasa kita yang kurang baik gitu. Padahal kita tidak ikut nongkrong karena kita disuruh di rumah, misalkan ya disuruh menjaga rumah. Nah, ketika kita sampaikan ke teman, kalau misalkan kita menggunakan bahasa yang kurang baik, mungkin nanti teman menganggapnya kok nggak solid gitu ya, kok berubah gitu kan. Padahal tujuan kita baik karena disuruh orang tua untuk menjaga rumah. Nah, mungkin itu tadi yang harus dipelajari oleh Kisah adalah pola komunikasi, bahasa, kosakata yang baik, menggunakan intonasi yang baik juga ya. Iya. Kalau misalkan bahasa baik, intonasinya kurang baik, kira-kira akan sampai nggak ke hati teman Kisah? Nggak akan. Yang ada mungkin mereka bakalan sibuk. Iya betul. Jadi intonasi ketika berbicara itu perlu diperhatikan ya, apalagi berbicara pada teman. Mungkin kalau misalkan bersenda gurau biasa, nah itu tidak menjadi masalah, tapi akan menjadi masalah ketika kita menolak ajakan negatif mereka dengan intonasi yang tinggi ya. Mungkin teman juga menangkapnya akan beda gitu ya. Oke, itu tindak lanjut yang akan Kisah lakukan ke depannya ya. Jadi Kisah belajar berperilaku asertif dengan mengolah kata atau bahasa yang baik dan juga intonasi yang baik ya. Iya. Oke. Bagaimana pikiran Kisah? Tadi kan perasaannya sudah mulai lega ya. Pikiran Kisah sekarang bagaimana? Apakah masih cemas, masih takut atau gimana? Sekarang sih udah lebih tenang Bu, terus jadi lebih lega. Nah, terima kasih sama Ibu yang sudah membantu saya untuk mendorong supaya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Ya, baik, sama-sama. Apabila Kisah masih menyimpan masalah atau apapun itu, jangan sungkan ya, jangan sungkan untuk curhat atau cerita ke ibu. Karena sebagai guru BK itu harus mendengarkan permasalahan yang siswa alami, baik itu permasalahan Kisah pribadi, sosial. Kalau yang tadi Kisah sampaikan itu termasuk permasalahan sosial karena dalam lingkup circle pertemanan. Kalau Kisah ada permasalahan dengan pembelajaran, dengan belajar atau dengan karir gitu ya, nah Kisah jangan sungkan-sungkan untuk cerita ke ibu, kesini ke ruang BK, baik itu dalam konseling kelompok, dalam konseling individu, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa Bu.